Shalom Bapak Ibu saudari sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Dan hari ini saudara kita akan belajar tentang sejarah gereja. Saya berharap Bapak Ibu saudari memperhatikan bahwa kita ini suka tidak suka kita ini adalah orang yang berjalan di dalam sejarah. Betul ya? Jadi kita nggak boleh melupakan akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dan kita akan telusuri bagaimana gereja Tuhan itu dibangun dari sejak Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian para rasul dipenuhi Roh Kudus dan mereka memberitakan Injil dan gereja pun didirikan. Nah, peristiwa apa yang terjadi setelah itu? Saudara, setelah para rasul, itu ada zaman yang disebut bapak-bapak apostolik, yaitu para tokoh-tokoh, yaitu hamba-hamba Tuhan, yang mereka adalah murid dari rasul-rasul Tuhan Yesus. Jadi cucuk muridnya Tuhan Yesus begitu, saudaraku ya. Seperti ya taruh kata Clemens itu ya, itu langsung kemudian yang langsung menjadi muridnya para rasul seperti Polikarpus, saudara masih ingat ya Polikarpus yang menjadi martir di Smyrna dan sebagainya itu adalah orang-orang yang disebut bapak-bapak apostolik atau bapak-bapak rasuli. Dan setelah itu ada bapak-bapak gereja. Jadi zaman itu kita harus memahami situasi kondisinya. Alkitab itu belum selengkap yang kita miliki sekarang. Kalau saudara sekarang memegang Alkitab, baik yang ada di smartphone saudara ataupun di kitab yang saudara pegang, ini sudah lengkap, saudara. Sudah terkodifikasi. Ya, ini menjadi sebuah kitab suci yang berjilid. Dari Kejadian sampai Wahyu kita lengkap, sehingga informasi sumber kebenaran itu kita tinggal cari di sini dan izinkan Roh Kudus mengajar, maka kita akan beroleh tuntunan. Tetapi pada zaman itu, saudara, mereka masih menerima pengajaran itu secara lisan dan catatan-catatannya pun juga masih terpisah-pisah. Surat-surat para rasul pun itu juga ada yang punya di sana, di sini nggak punya, dan sebagainya, dan mereka harus saling belajar begitu. Nah, akibatnya apa, saudara? Akibatnya ada banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat pada zaman atau masa-masa gereja mula-mula itu. Nah, kita akan belajar tentang satu gerakan yang terjadi di pertengahan abad kedua yang diinisiasi ya didirikan atau diawali oleh seorang Kristen yang bernama Montanus, saudara. Dan karena Montanus yang mendirikan atau memulai gerakan itu, maka gerakan ini disebut gerakan Montanisme. Jadi Montanisme itu diambil dari kata orangnya yang pertama kali mempopulerkan atau memperkenalkan akan gerakan tersebut. Namanya adalah Montanus. Mereka bergerak, ya kelompok ini bergerak di daerah Frigia dan para pengikutnya dikenal dengan kaum Montanis, saudaraku. Dan kaum Montanis ini punya ciri. Nah, kalau cirinya itu saya baca dari sejarah, saudara. Itu sebetulnya sangat mirip dengan gerakan Pantekosta yang dimulai atau diawali oleh Charles Parham, kemudian William Seymour di Azusa Street dan sebagainya. Ya sudah seperti itu, saudara. Jadi mereka kembali mengalami akan karya Roh Kudus, manifestasi dari karunia-karunia Roh, nubuat, penglihatan, dan sebagainya, bahasa roh mungkin ya, saudaraku ya. Nah, itu yang ada. Yang ada pada zaman gerakan yang diinisiasi oleh Montanus tadi, gerakan Montanisme tadi. Jadi, ya
kalau saya boleh samakan atau bandingkan, itu sama dengan gerakan Pantekosta atau gerakan karismatik ya di tahun 60-an sampai hari ini, saudaraku. Nah, kenapa kita perlu belajar? Karena akhirnya oleh gereja mainstream atau gereja ortodoks pada masa itu, Montanisme ini dianggap bidat atau dianggap sesat. Tapi apakah tidak ada berkat, tidak ada sesuatu yang positif dari gerakan ini? Nah, ini yang perlu secara jujur harus kita akui. Bahwa mestinya ada kelebihan dari kaum Montanis ini, saudara. Ya, mereka peka terhadap Roh Kudus. Mereka bergerak dalam karunia-karunia. Dan saya kira orang-orang juga banyak terberkati dengan pelayanan mereka, saudara. Dan apakah kaum Montanis ini atau Montanisme ini ditolak 100%? Tidak juga. Di dalam sejarah tercatat, saudara, Paus Eleuterus ini Paus ke-13, ya, jadi Paus nomor 13. Paus loh, saudara, ini adalah pimpinan tertinggi dari gereja. Di akhir abad kedua, Paus Eleuterus ini menulis surat yang terang-terangan mendukung akan Montanisme. Jadi, menurut saya, tidak sesat 100% sesat saja gitu, tidak. Tidak salah melulu atau salah semuanya, tidak. Nah, kita belajar dari sejarah, saudaraku. Seperti misalnya kekonyolan-kekonyolan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa Charles Parham, ya, memerintahkan akan mahasiswa-mahasiswinya untuk menyelidiki tentang pengalaman pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 2, kemudian ditinggal pergi oleh Charles Parham, dan ketika Charles Parham kembali, dia kaget, saudara, karena murid-muridnya mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus, seperti yang terjadi dalam Kisah Para Rasul. Bahkan ada, ini peristiwa Pantekosta, saudaraku ya, asal muasalnya gerakan Pantekosta, yang akhirnya melahirkan gereja-gereja Pantekosta seluruh dunia. Nah, begini, waktu itu Charles Parham, saudaraku, dia sempat terkejut sekali melihat ada seorang anak perempuan, seorang mahasiswinya yang bernama Agnes Osman, yang bisa berbahasa Mandarin, saudara, dalam kurun waktu yang cukup lama. Persis, saudara, seperti Kisah Para Rasul 2. Luar biasa ya. Ya, kemudian ada seorang mahasiswa pria kulit hitam yang bernama William Seymour, yang mengikuti dari luar karena pada waktu itu masih belum boleh bergabung dengan orang kulit putih. William Seymour kemudian dia mengawali akan sebuah ibadah di Azusa Street, dan di sanalah gerakan Pentakosta itu diawali, saudaraku. Menurut sejarah itu ibadah kebangunan rohani di gereja tersebut selama 3 tahun berturut-turut setiap hari dan tiada henti-hentinya. Di sana ada lawatan Roh Kudus sehingga orang-orang sedunia itu datang ke tempat itu, dan kemudian mereka membawa api Roh Kudus itu ke negeri mereka masing-masing sampai ke mana-mana, termasuk sampai ke Indonesia, saudara. Jadi gerakan Roh Kudus ini memang selalu ada di dalam sejarah gereja. Nah, pada zaman gereja mula-mula abad kedua itu Montanus ini yang menginisiasi gerakan Roh Kudus tersebut. Tapi sekali lagi, saudara, karena pada masa itu firman Tuhan belum terlalu lengkap, terjilid. Jadi sumber dari firman Tuhan seperti yang kita punya ini mereka mungkin belum memilikinya, saudara, secara lengkap ya. Sehingga
mudah sekali untuk terjadi perbedaan pendapat ini dan itu, sehingga pengajarannya akhirnya mulai menyimpang. Dan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang bergerak dengan kuasa karunia roh itu pun juga mulai aneh-aneh. Dan itu terjadi, saudara, dalam pengalaman ini catatan sejarah. Saya kembali ke peristiwa di Azusa Street. Itu di akhir-akhir dari kebangunan rohani yang mereka adakan itu, mereka jatuh dalam spiritisme. Sudah mulai aneh-aneh juga, saudara. Yang tadinya lurus, yang tadinya benar, yang tadinya alkitabiah mulai keluar dan mulai aneh-aneh. Nah, seperti halnya gerakan karismatik yang ada pada zaman kita sekarang ini. Ada yang lurus, yang alkitabiah, yang benar, betul-betul Roh Kudus bekerja dan karunia roh dinyatakan, tetapi ada yang aneh-aneh, saudara. Nah, Montanus atau Montanisme pada masa itu juga mulai nyimpang atau mulai ke aneh-aneh itu tadi. Dalam pelayanannya, Montanus ini disertai atau didampingi oleh dua wanita. Wanita ini namanya satu Priscilla atau Priska, yang satunya adalah Maximilia. Nah, kedua wanita ini kemana-mana pelayanan, mereka bertiga itu dia selalu bernubuat, ya, mereka bernubuat, penglihatan dan sebagainya, dan mulai menyatakan bahwa kami adalah jelmaan dari Roh Kudus, Roh Penghibur. Nah, ini mulai klaim-klaim yang seperti itu ada. Nah, setelah itu Priska atau Priscilla itu mulai menyatakan begini, saya dijumpai oleh Tuhan Yesus yang menampakkan diri dalam rupa seorang perempuan. Nah, ini mulai aneh-aneh gitu, saudara. Pengalamannya mulai aneh-aneh. Nah, yang begini-begini ini akhirnya membuat gereja mainstream atau gereja ortodoks pada masa itu menolak, saudara, sehingga mereka dikucilkan dan akhirnya dianggap bidat. Tapi saya harus katakan bahwa tadi ya saya sebut Paus Eleuterus pun itu pada awalnya mendukung, karena memang itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau tidak terjaga dengan pengajaran yang sehat, ya akhirnya begitu, saudaraku. Kebablasan, nyimpang, dan mulai aneh-aneh. Nah, ada seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus. Saudara, kalau nama Tertullianus ini nama beken. Kenapa? Karena Tertullianus ini adalah perumus dari doktrin Tritunggal. Jadi kalau kita ngerti ya doktrin Tritunggal bahwa Elohim itu Esa dan menyatakan di dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus, itu yang merumuskan itu adalah Tertullianus ini. Nah, pada perkembangannya Tertullianus ini mungkin dia sebagai orang yang cerdik cendekia, seorang teolog yang unggul, saudara, yang ulung, dia itu mengamati gerakan Montanisme dan dia tertarik. Dan akhirnya dia bergabung dengan gerakan Montanisme. Nah, itu yang menyebabkan Tertullianus akhirnya juga dianggap sebagai kelompok Montanisme. Dia bergabung dengan kelompok Montanisme ini. Yaitu kalau sekarang ya mungkin karismatik gitu, saudara. Nah, menurut Hieronymus, pada akhir daripada gerakan ini ya, kebablasannya gerakan penyimpangan dari gerakan Montanisme ini, itu mereka punya pengertian Tritunggal yang sudah berubah, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan 3 pribadi, tapi 1 pribadi yang menyatakan diri dalam 3 wujud begitu. Ya, ini sama dengan teologi Sabellian atau yang diinisiasi oleh Sabellius, saudaraku.
Nah, ini merupakan satu satu pandangan teologi yang melawan akan Trinitarian atau Tritunggal, pengajaran Tritunggal yang ortodoks. Akibatnya ya mereka bertentangan, saudara. Mereka dikucilkan dan pada abad yang ke-7 betul-betul mereka ditekan dan akhirnya gerakan ini hilang di abad yang ke-8. Meskipun masih tersisa begitu dalam kelompok-kelompok kecil di abad ke-8. Saudaraku, menyedihkan kalau kita belajar sejarah, tapi juga membuat kita jadi berhikmat. Bahwa ternyata apa yang sekarang ini terjadi, itu dulu sudah pernah terjadi. Nah, saya ingat akan ayat firman, saudara. Firman di dalam Pengkhotbah 1, ayat yang ke-9 dan 10. Saya bacakan, saudaraku. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Tetapi itu sudah ada dahulu. Lama sebelum kita ada. Jadi belajar sejarah, belajar akan bagaimana teologi Kristen yang sehat itu terbentuk, itu penting sekali, saudara. Sebab kalau enggak, saudara, mudah sekali bagi seorang yang mendapatkan sebuah pencerahan ketika mereka sedang membaca Alkitab, dianggapnya itu baru, padahal dulu sudah pernah ada. Jadi apa yang terjadi di dalam sekolah Alkitabnya Charles Parham itu pernah terjadi dulu. Bukan saja di kamar loteng, ya, kamar loteng Yerusalem, tapi juga pada gerakan Montanisme ini. Makanya orang-orang Pantekosta seringkali juga dulu dijuluki atau disebut mereka itu neo-montanisme, montanisme baru pada zamannya. Nah, tentunya beda karena pada masa itu Alkitab yang dipegang oleh Charles Parham, oleh William Seymour dan sebagainya itu sudah lengkap, saudara. Sudah lengkap sehingga tentunya mereka lebih tertib. Meskipun demikian, namanya manusia, saudara, itu selalu ada penyimpangan di dalam setiap gerakan. Ya, kita ini jangan membuang semuanya. Ya, buang yang salah dan pegang yang benar. Membuat kita menjadi bijak ketika kita ini belajar sejarah. Demikian, saudaraku, sejarah tentang Montanisme dan sedikit tentang Tertullianus, perumus dari paham Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati.